Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Denis Setiawan. Saya Elvarina Fatmasucitra. Dan saya Jelita Aurelia. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan konsep keamanan jaringan menggunakan IDS, IPS, SSH, SCP, FTP atau SFTP. Ini yang akan kami gunakan, SFTP dan post entry. Nah, tahap awal tuh kita monitoring network ADS. Monitoring network ADS ini bisa menggunakan Snort. Nah, untuk Snort nih Snort itu bisa kita install melalui command line atau terminal. Kita masuk ke kontrol ILTT dulu. Nah, di sini kita melakukan instalasi Snort. Kalau belum update, kita buat dulu update, apt install update. Install update. Ini tinggal run aja jika kalian ingin mengikuti. Tapi karena saya sudah update sebelumnya, maka tidak perlu. Kedua, kita melakukan instalasi Snort. Sudo apt install Snort min y. Sudo apt install ya. Oh ya, install, maaf. Install Snort y. Password Jelita 123. Nah, di sini karena sebelumnya kami sudah menginstal Snort, maka kita tidak usah menginstal lagi. Outputnya akan jadi seperti ini. Nah, untuk pembuktiannya kita lihat Snort min v. Nah, Snort sudah terinstall di versi 2920. Nah, selanjutnya itu kita harus melakukan update rule. Misalnya Snort saya masih 2920, tapi rule-nya ini berapa untuk keamanan jaringannya? Kayak seperti HP Xiaomi, dia punya update system. Nah, update system tuh seperti kita ibaratkan rule gitu. Nah, untuk ke rule-nya itu kita mulai ke cd etc Snort rules. Nah, kita bekerja di cd ini memindahkan direktori kerja kita. Nah, di sini kita lihat direktori kita di etc Snort rule. Nah, di sinilah kita akan bekerja direktori ini. Nah, untuk itu kita ambil role dari browser. Bebas mau dari apa, yang penting ada linknya. Sebentar, maaf. Di sini kita tulis Snort Ubuntu saja. Nah, Snort Ubuntu. Oke, kita get started, kita download. Sebentar. Role ya, maaf lupa. Oke, nah, kita bebas milih Snort 30 atau 29. Di sini saya memilih 20. Oke, copy link. Nah, di sini untuk mengambil link dari browser yang kita tadi, kita menggunakan widget paste yang tadi. Nih, tinggal enter. Nah, otomatis akan mendownload. Nah, habis itu kita harus melakukan ekstraksi. Ekstraksi ini bisa menggunakan sudo tar kan ini filenya zip kdz, maka harus pakai kombinasi ekvzf baru namanya, misalnya namanya ini Snort 3 community kdz. Nah, copy, ya Allah, maaf, sudo tar xvzf. Nah, ini tinggal di copy aja. Command rule ini kan bekerja di etc Snort tadi kan, etc Ubuntu, di Ubuntu etc Snort. Sebentar, maaf. Nah, ini Snort. Nah, ini di rule. Nah, ini yang Snort nih, rule ini kita ekstraksi dulu yang lokal loop itu. Kita mana tadi, di cd edisi Snort rule. Nah, kan udah kita download. Setelah kita download tadi, file zipnya itu kita ekstraksi terlebih dahulu. Tapi karena sebelumnya saya sudah melakukan ekstraksi, maka langkah ini kami skip saja dulu. Ini kalau nama zipnya tuh di sini, misalnya nama zipnya di sini, ini kan ada Snort rule. Berarti yang folder yang kita download tadi, folder file yang kita download ini akan berada di sini. Misalnya namanya local rule, kita copy aja namanya, terus di sini tulis local rule. Nah, gitu. Tapi sesuaikan ya namanya dengan misalnya community target. Nanti dia akan mengekstraksi sendiri gitu. Pasti kita ngekstrak file zip gitu. Nah, selanjutnya itu kita cek status sistem, sudo sistemctl status Snort. Nah, Snort udah aktif dia.
Kalau kita sebelumnya belum aktif misalnya di restart atau di start saja, itu sama kombinasinya. Restart misalnya, restart, ya, status. Nah, untuk melihat network scanning dari Snot tuh kita menggunakan kombinasi eh, perintah sudo snot eh, min a min aduh maaf, maaf. Sudo snot min a console console q min c, baru pet ke folder snotnya rule tadi etc snot sn take tuh titik conf. Oke, tuh. Oke, misalnya ini gini, kita tes dulu. Error. Oh, salah. Sudo snot a console q etc console. Sebentar, maaf. Sudo snt. Ada yang tipe ini mesti. Console q c. Minta. Bagian spasi dah. Sepertinya. Salah sih. Error, kata error. No save file directory. etc snotnya lupa lagi. Tunggu, ini kita download aja dulu. Itu dua loh snotnya. Snot Oh iya, mana? ini loh slashnya notnya dua. Ya itu kurang slash not satu. Oh iya, maaf. Salah. Kombinasi satu lagi snot con. Jadinya nggak berfungsi nih soalnya. Nah, ya oke. Ini contoh nanti kita akan melihat network scanning. Snot ini membuka port scanning port. Jadi misalnya ada host 2 mencoba nmap ke host 1, nanti di sini tuh akan ada outputnya. Akan ada pemberitahuannya. Ini yang disebut dengan snot network scanning atau keamanan jaringan tuh apa namanya tuh monitoring keamanan jaringan. Langsung saja lah kita cobakan monitoring, tapi sebelum kita cobakan kita install Postentry terlebih dahulu. Kita pakai dulu sudo apt install Postentry. Nah, Postentry ini sebelumnya sudah kami install juga, jadi kalau kalian belum install tinggal klik komen ini, maka tanpa konfigurasi tambahan tinggal klik enter saja sudah selesai. Nah, yang kedua itu kita melakukan uji coba, bukan uji coba sih, langsung ke apa namanya, konfigurasi. Nah, kita ke konfigurasi Postentry-nya dulu, sudo apt sudo nano etc Postentry conf ya, Postentry conf. Nah, kita harus mencari ada dua yang harus kita ubah. Kalau yang ini penting, ini jangan di comment TCP port sama UDP port. Ini banyak port yang dari banyak kombinasi port yang harus kita blok gitu. Kita cari mana nih? Kalau UDP, ini nih. Ini kalau kalian baru install, ini blok UDP jadi 0. Jadi ketika kita mau menjalankan Postentry, kita jadi 1. Blok UDP kita ubah angkanya jadi 1, dan blok TCP ini kita ubah angkanya jadi 1. Ini kita ubah angkanya jadi 1. Oke. Nah, satu lagi itu ada gtable. Nah, nih yang iptable nih, kita kalau sebelumnya kan masih di comment. Nah, harus kita on comment terlebih dahulu. Jadi setiap network yang akan melakukan nmap ke jaringan kita langsung otomatis terblok. Dia akan masuk ke table yang akan masuk ke rule table yang diblok. Jadi kita tahu mana nih jaringan IP yang terblok gitu. Akan masuk ke sini ke table, ke mana nih, ke IP table. Nanti kita cobakan. Yang kedua itu kita uncomment bagian satu lagi paling atas dia ada satu yang di uncomment, satu lagi dia awalnya ini sudo, sebentar saya sedikit sudo yang reject all ke Rudy ini ke rotsb.at ini jangan, kita bisa komen dan bisa kita uncomment. Kalau kita komen itu nanti
penyerang akan masuk ke blok host deny, nggak masuk ke if table. Jadi untuk amannya, kalau ini untuk konfigurasi lebih brutal, maaf bukan lebih efisien, lebih eh, terjaga gitu. Tapi kalau untuk sekedar testing kita matikan saja. Nah, itu. Ya. Kita exit dulu, yes. Oke, konfigurasi sudah selesai. Tinggal satu lagi kita buat auto block. Post entry, etc default. Nah, yang ini default sudo nano etc default %conf. Maaf, salah apa? Sudo nano etc default sudo etc default sudo nano etc default %. Oh, maaf. Tidak ada conf. Nah, di sini tuh TCP mode itu kita harus buat ATCP. Jadi automatic block dulu semuanya ATCP, dan UTP mode ini kita harus AUDP. Kan sebelumnya cuma kayak gini. Nah, kita harus mengganti jadi automatic semua. AUDP. Oke, ini sudah selesai. N. Nah, selanjutnya sudah selesai, kita cek nih status posentry. Sudo nano sudo sistem CTL ya. Sudo sistem CTL status port entry. Oke. Nah, port entry sudah aktif. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba untuk keamanan jaringan terlebih dahulu. Kita melakukan nmap aja terlebih dahulu. Apakah akan masuk ke mana? Akan masuk ke jaringan yang terblokir tadi. Nah, coba kita itu sudah di record ya. Nah, coba kita demokan untuk IP A itu berapa? Selanjutnya adalah pengujian. Di sini kami menguji host 1 dan host 2. Nah, untuk pengujian ini kita harus menggunakan jaringan yang sama. Di host 1 menggunakan VPU Insuska, di host 2 menggunakan VPU Insuska juga. Nah, kita lihat, ini didemin dulu. Kita lihat IP host 1. Itu IP host 1 ini berada di IP 110.3.224.242. Untuk host 2 IP 10.3.238.155. Nah, kita akan melakukan uji coba keamanan jaringan nmap menggunakan host entry dan slot tadi. Coba kita nmap jaringan dari host 1 ke host 2 ke host 1. ST 10 3 224 242. Nah, itu karena kita belum di restart host entry-nya. Kita harus restart terlebih dahulu supaya port tadi tidak terbuka gitu, nggak bisa di scan. Kita restart host entry dulu. Kita nah, coba dicoba lagi. Nah, akan terblokir dia apa jaringannya. Bisa kita lihat di sini. Nah, untuk IP dari host 2 itu 10.3.238.155 ini sudah masuk ke daftar IP yang terblokir. Nah, bisa kita lihat, bisa kita drop. Kalau mau dihapus IP-nya, ingat komennya sudo if table d input 1, input d itu drop, input 1 ini nomor 1. Kalau ini 2, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, 1. Nah, kalau 1 kayak gitu, dia otomatis akan jaringan tadi tetap terbuka lagi gitu. Nah, kalau kayak gitu, coba nmap tadi. Nah, kalau nmap itu seperti yang kami uji coba, seperti yang pada sebelumnya, ketika habis dibuang IP yang terblokir, bukan dibuang sih, lebih tepatnya di drop, di unblock, dihapus, itu harus kita restart host entry terlebih dahulu. Maka IP yang host 2 tadi nggak bisa nge-scan alamat IP ke host 1. Coba ulang lagi. Nah, dia akan otomatis terblokir. Oke, kita unblock dulu ya. Tadi komen. Nah, dah. Oke, itu tahap pengujian yang pertama, yaitu menggunakan network scanning. Nah, untuk di sini tuh ada monitoring log file, monitoring proses, monitoring fill ownership, monitoring mode. Itu kita kalau monitoring proses itu bisa pakai top. Itu ada proses yang berjalan banyak nih, hotop, banyak kombinasi lainnya. Ada hotop masih bisa ya, hotop tidak bisa. Top sama top lebih tepatnya untuk melihat ini daftar status proses yang berjalan.
Nah, untuk saat etc password. Nah, ini untuk melihat keamanan berapa banyak sih user yang ada di sini nih. Donald Trump, Debian, SSH, Snot, ini ada Snot otomatis buat user sendiri. Oke. Itu untuk tahap dari instalasi Snot sampai Rosentry IPS dia. Nanti yang selanjutnya IPS ini masih ada satu lagi SSH filter. SSH filter ini akan dijelaskan oleh rekan saya Elvarina Fatmasucitra. Kepadanya akan saya persilakan. Baiklah, selanjutnya kami akan melakukan instalasi SSH dengan menggunakan fail2ban. Fail2ban ini berfungsi untuk memblokir IP yang mencoba melakukan login SSH berulang kali dengan password yang salah. Untuk langkah instalasinya yaitu menggunakan sudo apt install pen SSH server client ini. Setelah melakukan instalasi, selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi dengan sudo nano etc ssh sshd Nah, di sini kita perlu memastikan untuk password authentication nih harus aktif. Setelah itu simpan dan dilanjutkan dengan komen selanjutnya yaitu restart SSH-nya dengan sudo systemctl restart SSH. Jika sudah, dilanjutkan dengan konfigurasi atau mengaktifkan fail2ban pada SSH ini. Komennya yaitu sudo apt install fail2ban ini. Setelah melakukan instalasi, kita bisa mengaktifkan fail2ban-nya dengan komen sudo systemctl enable fail2ban. Setelah itu kita start. Lalu cek status. Nah, di sini fail2ban-nya sudah aktif. Selanjutnya kita bisa merestart fail2ban sebelum melakukan pengujian dengan komen sudo systemctl restart Nah, selanjutnya yaitu bagian pengujian. Di sini saya akan melakukan pengujian di mana host 2 akan mencoba masuk ke host 1. Maaf, saya potong. Sebelum pengujian tuh kita harus checking dulu. Oh iya, lupa, maaf. Selanjutnya itu menentukan konfigurasi untuk SSH-nya dengan komen sudo nano etc fail2ban del.local. Konfigurasi ini digunakan untuk mengatur seberapa banyak batasan untuk kesalahan dalam menginputkan password. Di sini saya membuat batas kesalahan passwordnya tuh cuma 3 kali. Jika lebih dari 3 kali atau sudah 3 kali, maka IP dari host 2 akan langsung otomatis terblok di host 1. Setelah itu baru lanjut ke pengujian. Sebelum melakukan pengujian, kami akan melakukan cek IP terlebih dahulu untuk IP host 1. Nah, di sini
host 2 akan melakukan mencoba masuk ke host 1. Berapa? 10, 3, 3, 224, 24, 242. 24. Blok 4. Di blok, Nah. di blok. Di blok. Di sini IP host 2 tuh masih di blok. Bukan komen yang ini, Oh. yang di SSH-nya di blok. Kan ada macam blok. Hmm. Client status nggak ada, kayaknya di Denny itu lah. Oh ya, di host Halo Denny. Coba buka. Sebentar komennya itu. Tadi. Nah, Ya, di sini yang 10 itu kita hapus semuanya. IP host 2 itu terblokir. Semua yang tadi. Terus X. Ctrl X, Y, oke. Persen kiri. Person Y, Ya, G, satu band. bisa file to band Sama SSH. dan SSH kan? Nah, Coba tes. salah satu. Yes, itu yes dulu. Nah, ya baru salahkan password 3 kali. Jadi di sini kami akan memasukkan password setelah 3 kali. Apakah dia akan terban sesuai pengaturan sebelumnya? Sekali lagi. Oh, ini tandanya sudah terban. Mari kita coba sekali lagi. Nah, di host 1 akan melakukan pengecekan. Nah, di sini IP host 2 sudah terblok secara otomatis pada host 1. Dan untuk cara melakukan unblock IP host 2-nya itu menggunakan command sudo file to ban client set sshd and then IP 10 3 2 berapa itu? 23 238 155 ini adalah. Nah, di sini IP dari host 2 sudah berhasil di unban. Saya masuk lagi. Kita coba sekali lagi. Nah, jadi terampil lagi kita masukkan passwordnya. Nah, di sini host 2 sudah berhasil masuk ke host 1. Baiklah, selanjutnya itu instalasi SCP yang akan dijelaskan oleh Jelita Aurelia. Baiklah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan SCP, yaitu metode transfer file yang aman menggunakan SSH. Pertama, kita pastikan SSH server sudah terinstall dan sudah di tes sebelumnya. Lalu kita akan mengirim file. Kita bisa membuat file sederhana terlebih dahulu menggunakan echo. Kita masukkan kata-kata filenya. Lalu kita buat nama filenya, yaitu test.txt. Setelah file terbuat, kita kemudian menggunakan perintah SCP untuk mengirim file tersebut ke host lain, yaitu host 2. Jadi perintahnya untuk mengirimkan file itu yaitu SCP. Kita masukkan nama filenya test.txt. Kita masukkan user ke tempat kita ingin mengirimkan filenya, yaitu Alparina atau Aca? Aca.
Acca dengan IP 10 10 titik 3 3 2 24 242. tuh IP Jelita tuh Oh iya, iya. tuh 238 155 Oh ya, 238 238 155. Lalu kita arahkan petnya. ke pet punya Acca, itu di home, dengan user Acca di bagian downloads-nya. Masukkan password untuk Acca. Pak, jadi hapus tadi itunya. Download. Oh. Dan kita akan mengecek di host kedua apakah filenya sudah terkirim atau belum. Kita kirim ke download. Nah, Download ke dokumen. downloads. Kosong sih. Itu user Acca, itu bukan user Acca itu. Itu user Acca. Itu Alfarina enggak itu? Apa nih? Halo, kirim file. Oh, itu apa? Namanya download. Tadi home Acca itu ke namanya download. Maaf salah ini. Jelita, iya. Ini download tuh nama filenya tuh. Mm-mm. Tadi kan isinya tetap betul kan? Isinya Isinya halo betul. Ini dia, muncul dia. itu file tuh isinya. Mm-mm. Ini yang paling muncul. Oh. Ini gimana? Nggak apa-apa lanjut. Oh, test.txt ya? Isinya test.txt ya? Ini download texting. Halo kan isinya? Coba ulang lagi. Coba Jadi gini gimana? aja ya. Coba Home, Acca aja. home Acca. Nah, coba di home. Oh, udah masuk. Tuh, di sini dia. Karena dia langsung masuk ke user aja kan. Baiklah, begitulah contoh untuk mengirim file menggunakan SCP. Selanjutnya yaitu SFTP, Secure File Transfer Protocol. Jadi kita akan konfigurasi dan jalankan SFTP. Pastikan konfigurasi subsistem SFTP pada SSH sudah aktif, kemudian kita restart SSH. Perlu kan? Restart SSH. Ya. Untuk masuk ke mode SFTP, kita gunakan perintah SFTP user dan IP-nya. Di dalam SFTP ada beberapa perintah. Nanti kita akan coba setelah masuk ke SFTP user Acca. Acca dengan IP 10 3 155. 238 155. Nah, jadi kita sudah masuk ke SFTP user Acca. Jadi setelah masuk ini kita ada beberapa perintah yang bisa kita lakukan. Contohnya yaitu perintah ls untuk melihat file remote-nya. Terus ada cd dan lcd untuk pindah folder, put untuk upload file, dan get untuk download file. Jadi kita akan mendemokan put dan get dari host 1 ke host 2. Ini yang pertama yaitu kita akan melakukan put. Put ini kita akan meletakkan file file test.txt tadi ke CD downloads Acca biar lebih terperinci tempat petnya. Setelah kita masuk ke CD downloads-nya, kita put, kita masukkan nama filenya, langsung kita kirimkan. Kita akan cek di host kedua apakah di bagian download sudah ada file test.txt. Nah, bagian di host 2 filenya telah berhasil dikirim menggunakan perintah put. Selanjutnya itu get. Ini kita akan mengambil kembali file yang sudah kita berikan atau file yang ada di host Acca ke file remote. Jadi untuk mengecek di mana dia akan masuk tuh ke file lokal itu pwd. PWD ini untuk melihat dari mana kita akan mengambil filenya, dan LPWD melihat di mana letak file yang akan terletak jika kita menggunakan perintah get. Jadi kita akan langsung get test.txt
Gitu aja kan? Iya. Nah, jadi kita akan ngecek di foldernya apakah sudah langsung masuk. Nah, di sini sudah terlihat filenya sudah berhasil kita get dari user Aca. Ini tuh. Selanjutnya itu penjelasan Nmap yang akan dijelaskan oleh Kita Aurelia. Nah, kami akan mencoba melakukan pengujian menggunakan beberapa kombinasi menggunakan komen dari instalasi Nmap. Contohnya itu yaitu SS, SF, SN, dan ST. Di sini kami akan melakukan pengujian di mana host 2 akan melakukan ping atau mencoba masuk ke IP host 1. Komennya yaitu nmap st IP-nya 10 3 224 240. Nah, di sini IP dari host 2 akan tidak bisa masuk ke IP host 1 karena IP host 1 tuh host 1 tuh otomatis memblokir IP host 2. dan cara mengecek apakah sudah terblokir atau belum yaitu menggunakan perintah sudo tables min l min n Yang kecil. line number. Nah, di sini kita nampak itu ada IP dari host 2 yang mencoba menyerang ke host 1. Jadi untuk mengunblockkannya atau menghilangkannya agar dia tidak terblok lagi menggunakan perintah yaitu sudo tables min d input. Input ini kita memasukkan input sesuai barisnya. Kalau misalnya nanti ada 3 baris dan yang ingin di unblock to baris kedua kita masukkan angka 2. Jadi karena kita ingin mengambil angka 1 kita masukkan angka 1. Jadi kita cek lagi apakah masih ada atau belum. Nah, di sini tidak ada lagi dan dia tuh sudah terunblock dari line numbernya. Selanjutnya untuk pengujian yang kedua yaitu kami menggunakan kombinasi dari SN. Caranya yaitu nmap min st 10 titik 3 224 242. Nah, di sini IP host 2 juga akan otomatis terblok di IP di host 1. Cara ceknya yaitu Masih menggunakan perintah yang tadi. Jadi ini itu null scan menggunakan paket yang tidak memiliki flag TCP sehingga dianggap mencurigakan dan mudah dikenali oleh sistem keamanan. Jadi dah masuk ke dalam list block. Kita lepaskan lagi listnya dan kita restart lagi. Baiklah, selanjutnya untuk penggunaan Nmap ini bisa menggunakan beberapa konfigurasi. Bukan konfigurasi, pengujian. Itu tuh ada get min st, ada min ss, ada min sf, dan min sn. Nah, jadi kita bisa menggunakan kombinasi ini untuk mencoba menyerang ke host 1. Karena kami sudah mencobakan melakukan penyerangan 2 kali menggunakan ST dan SS, maka kami cukupkan videonya. Demikian video konfigurasi lengkap IDS dan IPS menggunakan SNOT, port sentry, fail2ban, SCP, dan SFTP. Dengan konfigurasi ini, kita bisa mendeteksi dan mencegah berbagai bentuk serangan jaringan maupun percobaan login yang berbahaya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.